Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan diambil dari Matius 11 ayat 29 yang berbunyi, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah suatu kelegaan bila memikul kuk yang dipasang oleh Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Apabila kita hayati ajakan Tuhan Yesus sebelum nas renungan kita ini, maka arti dari marilah kepadaku itu sesungguhnya merupakan suatu pernyataan hatinya bahwa hanya melalui dan di dalam Kristus saja setiap pribadi orang yang sudah memiliki jalan masuk kepada pengenalan dan pengalaman bersama dengan Dia. Oleh karena hanya Dialah satu-satunya yang memiliki sumber kehidupan yang kita butuhkan di dalam hidup umatnya di dunia ini. Undangan Tuhan Yesus tidak menyangkali tentang adanya realita dari kehidupan kita umat yang beriman percaya kepadanya ini, yang terbatas dan sering di dalam suasana yang serba diliputi kelemahan. Sejujurnya sering suatu keletihan, kelesuhan, dan beban berat menggerogoti atau mengganggu kehidupan kita umatnya, sebab kita tidak menyadari cara bersikap atau berpikir dan mengelola perasaan yang ada pada diri kita ini. Di dalam situasi dan di tengah permasalahan atau pergumulan atau kesulitan hidup kita umat manusia ini, terdapat kecenderungan kita untuk berhitung dengan angka-angka atau hal yang bersifat nafsu atau keinginan daging atau materi atau duniawi belaka. Oleh sebab itu, tanpa disadari bahwa kecenderungan itu membuat gerak langkah kehidupan kita jadi menjauh dari langkah untuk menuruti hidup yang sesuai dengan iman percaya kita kepada Kristus dan berdampak pada kualitas iman kepercayaan kita kepadanya dapat menurun drastis. Belajar dari seluruh pengalaman hidup sedemikian itulah maka akan membuat berkat-berkat yang ada pada kita bisa dan dapat saja menjadi terlepas dari diri kita umatnya. Bahkan bagi kita yang sangat pintar dan pandai berhitung sekalipun, maka dengan kesadarannya tidak untuk mencoba mengingat apa saja yang Tuhan Yesus telah pernah berikan atau anugerahkan pada kita. Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki bahwa setiap pribadi atau keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus agar mau menghitung berkat-berkatnya itu satu persatu setiap hari, bukan untuk menghitung apa yang kita peroleh dan dapatkan menurut yang kita inginkan, tetapi mengingat berkat-berkat yang pernah kita terima daripadanya itu terus. Janganlah terjadi bagi kita karena tidak atau kurang bisa menghitung berkatnya satu persatu, maka kita akan selalu dikuasai oleh keletihan, kelesuhan, dan beban berat yang kita alami. Menghitung berkat Tuhan bukan sekedar untuk apa yang kita dapatkan dan tidak untuk kita peroleh di tengah kondisi yang kita sedang alami itu saja. Proses terjadinya pembentukan sifat atau karakter atau sikap kehidupan kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus akan terus berlangsung di sepanjang hidup kita di dunia ini. Itulah sebabnya undangan atau ajakan Tuhan Yesus sesungguhnya tidak hanya berhenti hanya pada menyerahkan diri kita yang letih lesu dan berbeban berat ini saja, tetapi karena berserah itu sendiri merupakan proses pembelajaran melalui kelegaan yang kita dapatkan saat kita mau datang kepadanya. Kelegaan yang disediakan dan dianugerahkan oleh Tuhan Yesus itu adalah menuntut kita untuk mau memperbaharui konsep tentang kehidupan dan mengelola perasaan kita dengan benar. Dia menantikan kita berubah meninggalkan kebiasaan atau sifat lama yang tidak membangun akar kelegaan hidup pribadi atau keluarga kita itu untuk memikul kuk yang dipasang atau memikul tugas tanggung jawab di dalam iman percaya kepadanya
akan semakin enak dan semakin sempurna. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia yang telah menanggung dosa atau kesalahan kita hingga matinya di kayu salib di Bukit Golgota itu dan menganugerahkan jaminan keselamatan kekal melalui kebangkitannya itu adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang maha setia bagi kita umatnya itu saja. Janji-janjinya yang tak pernah dia pungkiri. Dia yang lemah lembut dan rendah hati yang memberikan kelegaan hidup untuk kita umatnya yang dikasihi dan disayanginya ini pasti kita dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri, sebab Ia mengendaki kita agar kita menikmati dan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Marilah kita memenuhi tugas panggilan tanggung jawab kita dalam kelegaan karena pertolongan Roh Kudus seperti yang hanya ditawarkannya setiap saat dan sesuai dengan kehendaknya saja. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami supaya kami boleh mendapatkan suatu kelegaan bila kami memikul kuk yang dipasang, yaitu tanggung jawab tugas panggilan kami hanya oleh karena pertolongan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu. Maka Engkau yang lemah lembut dan rendah hati itu akan senantiasa mengilhami kami untuk senantiasa pula boleh memperlakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan menurut nafsu kedagingan kami. Bapa yang Maha Baik, kami doakan juga saat ini bagi mereka yang menderita akibat gangguan berbagai macam sakit penyakit apapun juga. Terlebih karena gangguan akibat pandemi COVID-19 ini. Oh Tuhan, campur tanganlah melalui perawatan para medis, obat yang digunakan untuk memungkinkan mereka boleh pulih dan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa bersembah sujud, memohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.